Perkenalkan, nama saya Novel Ahmad Nabil dengan NIM terakhir 202. Perkenalkan, nama saya Yurismanto Haji dari kelas E dengan NIM akhir 174. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dengan nomor NIM akhir 177. Perkenalkan, nama saya Alda Divina Anjani dari kelas E dengan NIM terakhir 182. Perkenalkan, nama saya Firdan Maulana dengan NIM akhir 201 dari kelas E. Halo, perkenalkan, nama saya Cinta Zahra Ainurdina dengan NIM terakhir 213. Perkenalkan, nama saya Estrina Dewi dengan NIM terakhir 198 dari kelas E. Baik, untuk poin yang pertama itu ada dari profil perusahaan Dunex Semarang. Jadi, Dunex ini didirikan pada 1 November tahun 1990 sebagai PT Dunia Express Tarsindo dan memiliki kantor pusat yaitu di Sunter, Jakarta Utara. Dunex mengusung konsep total logistik, yaitu menyediakan layanan logistik menyeluruh dari impor bahan baku, pergudangan, dan distribusi hingga ekspor. Lalu, Dunex ini juga memiliki layanan, yaitu yang pertama ada pergudangan dan gudang pendingin atau yang dinamakan cold storage. Lalu yang kedua ada transportasi darat dan juga depot kontainer. Dan yang ketiga itu ada pengurusan ekspor impor dan juga clearance. Dan yang terakhir ada layanan logistik terikat atau pusat logistik berikat atau yang dinamakan PLB. Dunex juga telah memperoleh berbagai sertifikasi mutu dan juga keamanan seperti ISO 9001 2015 dan juga sistem manajemen lainnya. Lalu, Dunex ini juga memiliki inovasi dan juga transformasi digital. Dalam beberapa tahun terakhir, Dunex telah melakukan transformasi digital di gudang-gudangnya, termasuk kerjasama dengan Zebra Technologies untuk meningkatkan efisiensi operasional. Mereka telah menaikkan kapasitas pengiriman keluar hingga hampir 2 kali lipat karena adopsi solusi teknologi yang canggih. Lalu, PT Dunex ini juga memiliki visi dan juga komitmen. Visi Dunex itu adalah menjadi perusahaan logistik pilihan utama di Indonesia yang selalu dapat menghadirkan layanan terbaik dan juga inovasi yang berkelanjutan. Dunex juga terus memperluas jaringan cabang, mengembangkan fasilitas gudang baru, dan juga memperkuat sistem IT agar bisa melayani pelanggan dengan cepat, andal, dan juga efisien. Perusahaan Dunex juga memiliki beberapa sertifikasi dan juga standar mutu yang telah diterapkan di dalam perusahaan. Hal ini menjadi bukti bahwa Dunex telah beroperasi sesuai standar internasional untuk menjaga mutu, keselamatan, dan juga kepuasan pelanggan. Sertifikasi pertama yang dimiliki oleh perusahaan Dunex yaitu sertifikasi ISO 9001 tahun 2015. Sertifikasi ini yaitu mencakup tentang sistem manajemen mutu. Sertifikasi ini juga memastikan bahwa seluruh proses kerja di dalam perusahaan Dunex telah berjalan secara teratur dan juga konsisten. Sertifikasi yang kedua yang dimiliki oleh perusahaan Dunex yaitu sertifikasi ISO 45001 tahun 2018. Sertifikasi ini mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Di dalam perusahaan Dunex selalu mengadakan pelatihan K3 secara rutin dan juga selalu mewajibkan para pekerjanya untuk menggunakan APD, khususnya di dalam area gudang. Sertifikasi yang ketiga yang dimiliki oleh perusahaan Dunex yaitu sertifikasi ISO 22000 tahun 2018, yaitu tentang standar keamanan pangan. Mengapa sertifikasi ini sangat penting? Karena perusahaan Dunex juga mendistribusikan produk makanan, contohnya penggunaan armada pendingin, lalu pemeriksaan kebersihan gudang secara berkala. Sertifikasi selanjutnya yaitu ada SJPH atau Sistem Jaminan Produk Halal. Dengan sertifikasi ini, Dunex telah memisahkan penyimpanan produk halal dengan tidak halal untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan dari para pelanggan. Perusahaan Dunex juga memiliki AEO sertifikat atau Operator Ekonomi Bersertifikat. Sertifikasi ini diberikan langsung oleh Bea Cukai sebagai bukti bahwa perusahaan Dunex adalah mitra logistik yang terpercaya dalam ekspor impor. Sertifikasi terakhir yang dimiliki oleh perusahaan Dunex yaitu ada SMK PAU, yaitu mengenai keselamatan transportasi umum. Contohnya di dalam perusahaan Dunex, setiap kendaraan Dunex selalu dicek secara berkala dan juga rutin, dan pengemudi juga dapat pelatihan keselamatan berkendara. Di sini saya akan menjelaskan penerapan K3 di perusahaan Dunex. Perusahaan Dunex itu sangat memperhatikan penerapan K3 karena kegiatan logistik dan transportasi itu memiliki resiko yang sangat tinggi. Nah, untuk itu diterapkan beberapa langkah utama,
yaitu yang pertama ada APD wajib. Semua karyawan pasti menggunakan helm, sepatu safety, rompi reflektif, sarung tangan, dan masker untuk melindungi diri dari potensi bahaya di area kerja. Yang kedua ada pemeriksaan armada dan peralatan. Setiap kendaraan dan alat bongkar muat dicek sebelum dan sesudah digunakan, serta dilakukan perawatan berkala agar tidak terjadi kecelakaan akibat kerusakan teknis. Yang ketiga ada pelatihan rutin. Karyawan mendapatkan pelatihan defensive driving, penanganan bahan berbahaya, dan P3K agar siap menghadapi situasi darurat. Yang keempat ada simulasi keadaan darurat. Perusahaan secara rutin mengadakan simulasi kebakaran, gempa, dan evakuasi supaya pekerja tahu prosedur keselamatan dengan baik dan benar. Yang kelima ada kesehatan pekerja. Pada perusahaan Dynex ada medical check-up dan program pencegahan kelelahan kerja, terutama bagi supir dan operator. Nah, yang terakhir ini ada audit dan evaluasi. Dilakukan inspeksi internal dan eksternal untuk memastikan seluruh standar K3 dijalankan dengan baik dan benar. Melalui penerapan ini, perusahaan Dynex berupaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh karyawan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis break practice dan juga gap penerapan K3 di PT Dynex Indonesia. Yang pertama itu tentang kelebihan atau best practice. Pertama, kebijakan K3 yang sudah jelas dan juga terintegrasi, PT Dynex sudah mengacu pada regulasi nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Lalu, PT Dynex juga sudah terdaftar dalam standar internasional ISO 45001 pada tahun 2018 dalam sistem manajemen K3. Lalu yang kedua, penggunaan alat pelindung diri atau APD. Seluruh karyawan gudang dan pengemudi diwajibkan menggunakan APD, yaitu seperti helm, rompi reflektif, sepatu safety, masker, dan sarung tangan. Hal-hal tersebut disesuaikan dengan aktivitas kerja para karyawan PT Dynex. Lalu yang ketiga, pelatihan dan edukasi rutin. PT Dynex menerapkan safety induction untuk karyawan baru, pelatihan pemadaman kebakaran, pertolongan pertama atau P3K, dan juga defensive driving bagi pengemudi armada. Yang keempat, fasilitas dan instruktur K3 memadai. Tersedianya APAR, jalur evakuasi, kotak P3, klinik kesehatan, serta sistem GPS tracking dan juga CCTV untuk armada distribusi. Yang kelima, sistem pengawasan dan evaluasi. Perusahaan sudah melakukan ekspansi rutin gudang, pemeriksaan armada atau prepared trip inspection, serta audit internal K3 secara periodik. Oke, selanjutnya ada tantangan dalam peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam upaya untuk mewujudkan lingkungan kerja yang lebih aman dan efisien. Jadi yang pertama ada membangun kedisiplinan K3 yang kuat. Tantangannya adalah untuk menumbuhkan kepatuhan yang konsisten terhadap penggunaan alat pelindung diri atau APD dan mendorong inisiatif pekerja untuk secara aktif melaporkan insiden nyaris celaka atau near miss. Yang kedua ada mengelola risiko kelelahan pada tenaga kerja. Yakni menyeimbangkan tuntutan operasional dengan standar jam kerja yang aman bagi pengemudi armada logistik. Selanjutnya ada mengubah K3 dari formalitas menjadi budaya. Jadi meskipun pelatihan K3 telah rutin diberikan, tantangannya adalah bagaimana mengubah pengetahuan tersebut menjadi perilaku sehari-hari. Yang terakhir ada transisi menuju sistem manajemen K3 digital. Tantangannya adalah beralih dari sistem K3 yang masih manual ke platform digital yang lebih modern. Selanjutnya adalah rekomendasi dan solusi, di mana setelah kami mencoba menganalisis dari apa yang terjadi di Dynex, apa yang sudah mereka lakukan, kami memiliki solusi yang kami tawarkan untuk Dynex, di mana kami merasa bahwa perlu adanya penguatan disiplin dan kepatuhan pada karyawannya. Terkhusus ada sanksi tegas dan juga insentif untuk pelaporan yang near miss. Terus yang kedua butuh adanya manajemen waktu kerja sopir, di mana perlu adanya sopir ini tuh waktu-waktu kerja yang efektif gitu, tidak melebihi jam kerja yang seharusnya, dan mereka harus memiliki standar kerja yang jelas. Terus juga harus ada budaya K3 yang inklusif, di mana
harus adanya kampanye interaktif dan juga kompetisi K3 supaya karyawan ini merasa K3 ini penting di perusahaan mereka. Terus perlu adanya optimalisasi pengelolaan B3. Jadi harus ada nih standarisasi yang mengatur tentang standar-standar B3 di setiap aspek. Baik itu label, penyimpanan, pelatihan khusus bahan kimia dan juga lain-lainnya. Lalu juga perlu ada digitalisasi sistem K3. Itulah solusi yang kami tawarkan untuk Dunex ini. Terima kasih. Kesimpulannya adalah PT Dunia Ekspres Trasindo adalah perusahaan logistik yang telah memperoleh berbagai sertifikasi internasional seperti ISO 9001, ISO 45001, ISO 22000, SJPH, AEO, dan SMK PAU sebagai bukti komitmen terhadap mutu, keamanan, dan keselamatan kerja. Dalam penerapan K3 di perusahaan Dunex ini sudah memiliki best practice berupa kebijakan K3 yang jelas, penggunaan APD, pelatihan rutin, dan fasilitas yang memadai, serta sistem pengawasan yang terstruktur. Namun, masih terdapat gap seperti kedisiplinan kerja, resiko kelelahan supir, kesadaran budaya K3 yang belum merata, dan digitalisasi K3 yang belum optimal. Dengan penerapan K3 yang konsisten, disiplin, dan berbasis teknologi, PT Dunex Logistik ini dapat menjadi total logistik solution provider yang unggul, aman, dan berkelanjutan.